firman Tuhan itu sendiri, ya. Anda boleh membuka itu di rumah Anda, di tempat Anda, 1 Raja-Raja 16 ayat 29 sampai dengan 34. Demikian firman Tuhan. Ahab anak Omri menjadi raja atas Israel dalam tahun ke-38 zaman Asa, raja Yehuda. Dan Ahab bin Omri memerintah 22 tahun lamanya atas Israel di Samaria. Ahab bin Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan lebih daripada semua orang yang mendahulinya. Seakan-akan belum cukup ia hidup dalam dosa-dosa Yerobiam bin Nebat, maka ia mengambil pula Izebel anak Etbal, raja orang Sidon, menjadi istrinya, sehingga ia pergi beribadah kepada Baal dan sujud menyembah kepadanya. Kemudian ia membuat mezbah untuk Baal itu di kuil Baal yang didirikannya di Samaria. Sesudah itu Ahab membuat patung Asyera, dan Ahab melanjutkan bertindak demikian sehingga ia menimbulkan sakit hati Tuhan Allah Israel lebih dari semua raja-raja Israel yang mendahulinya. Pada zamannya itu Hiel orang Betel membangun kembali Yeriko dengan membayarkan nyawa Abiram anaknya yang sulung. Ia meletakkan dasar kota itu, dan dengan membayarkan nyawa Segub anaknya yang bungsu, ia memasang pintu gerbangnya sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaran Yosua bin Nun. Nah, rekan-rekan, membaca bagian ini menjadi satu peringatan bagi kita, indirect but direct. Kapan saya baca ini? Baru saja saya baca pagi ini, dan saya terkejut dan saya tergugah untuk dibagikan di acara menjelang malam Natal. Sebentar lagi di gereja kita masing-masing. Maka kenapa Areopagus memberikan mengenai serial Christmas Festive yang banyak sekali orang tidak lakukan. Dan ini sudah kita membuat dalam 5 seri secara berurutan dengan topik yang berbeda, tapi maknanya luas dan dalam. Tapi banyak orang tidak berminat karena memang tidak diminat oleh Tuhan itu sendiri. Belum tentu dia menjadi murid Tuhan. Inilah kegagalan signifikansi di dalam global society tanpa orang sadar. Seperti kemarin, saya membahas di ruang profesional satu tema yang saya katakan kenapa orang kalau sudah di meja IT dan menelusuri segala macam YouTube dan segala itu bisa berjam-jam. Tapi soal kebenaran Tuhan dibuang, itu tidak ada makna. Itulah raja daripada Ahab. Jadi Ahab itu begitu bajingan, begitu jahat, dan dia sudah tidak taat kepada Tuhan. Dia pasang kuil segala macam. Apa yang ditiru dari bapaknya si Omri. Omri terus sampai Yerobeam. Seluruhnya jahat. Tidak ada sesuatu sebagai raja Israel yang mau taat, yang mau meneruskan apa yang Salomo ajarkan, apa yang Daud ajarkan, katakan. Sehingga waktu Salomo mati, terpecahlah dua kerajaan itu. Rehabeam dan Yerobeam. Rehabeam masih ada yang taat, walaupun tidak totalitas taat seperti neneknya atau kakek buyutnya daripada Daud. Tetapi masih meninggalkan satu jejak spiritualitas yang makin bertumbuh dan lapar ingin belajar soal kebenaran. Jadi teman-teman, kita bisa dari arus atau garis Yerobeam yang terpecah itu ada 10 kerajaan. 2 kerajaan itu Yehuda dan Benyamin. Tapi 10 kerajaan itu ada Ruben, Naftali, Gilead, dan segala macam. Itu menjadi satu keterpurukan dan kesengsaraan raja-raja di Israel yang begitu menakutkan dan melelahkan jiwa sehingga orang tidak mau lagi mempelajari hal-hal yang benar. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini, bagaimana Raja Ahab. Raja Ahab sudah berbuat jahat, sudah bajingan rohaninya, sudah menjual seluruh kebenaran, bahkan dia mengawini yang namanya Izebel, dan itu sangat makin jahat. Maka di sini ada satu kalimat, jahat di mata Tuhan lebih daripada semua orang yang lebih dahulu sudah mati di hadapan Tuhan dipanggil. Dan di sini ayat 31, seakan-akan belum cukup ia hidup dalam dosa. Seakan-akan dia belum cukup hidup dalam dosa, dia membuat keputusan yang sangat memberanguskan dan mematikan dia seumur hidupnya.
Ini adalah satu hal yang menjadi kekalutan, kesulitan. Bagaimana sesungguhnya kita orang Kristen mampu menghayati dan mampu menghidupi segala hal sehingga dia tidak jatuh ke dalam hal-hal yang mengorbankan dia. Jadi teman-teman, kita bisa melihat apa yang dikatakan oleh Raja Ahab ini menunjukkan satu keterpurukan, keberangusan, dan tidak ada lagi nilai kesejatian, tidak ada lagi originalitas. Sehingga di sini dia dihabisi oleh Isabel, sadar atau tidak sadar sudah berbuat dosa, makin berbuat dosa lagi. Kenapa? Karena ayat 31, ia mengambil pula Isabel, anak Etbaal, raja orang Sidon, menjadi istrinya. Raja yang tidak kenal Tuhan Yahweh, yang membakar satu upacara-upacara yang membinasakan hidup seseorang dan tidak ada sejahtera, bahkan menghina Yahweh dan dia tidak mengenal Yahweh. Tetapi Raja Ahab bin Omri mengenal Yahweh walaupun dia jahat. Jadi dia bermuka 1000. Dan di sini bisa dikatakan kenapa Raja Ahab akhirnya menimbulkan sakit hati Tuhan, karena dia meneruskan persoalan-persoalan kejahatan di spiritualitas throne, di tahta kemuliaan Tuhan itu akhirnya dihabisi oleh keberadaan dirinya. Yang sangat menakutkan lagi di ayat 34, pada zamannya, jadi zamannya Ahab, Hiel, orang Betel, membangun kembali Yeriko dengan membayarkan nyawa Abiram, anaknya yang sulung. Ia meletakkan dasar kota itu dan dengan memberikan nyawa Segub, anaknya yang bungsu. Ia memasang pintu gerbangnya sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkan Tuhan dengan perantaran Yosua. Yosua waktu merobohkan dengan berkeliling 7 kali kota Yeriko, dia mengatakan pada umatnya, kepada Israel pada saat itu, jangan membangun kota Yeriko yang terkutuk. Engkau membangun terkutuklah engkau karena engkau mempersembahkan anak sulungmu. Jadi bisa kita lihat di 1 Raja-Raja belajar tentang Ahab yang sangat menakutkan, yang sangat ganas, yang sangat memilukan. Dan apa sesungguhnya yang terjadi, teman-teman? Mulailah kita belajar aplikasi di dalam hidup sehari-hari, di dalam konteks kekinian. Kita bisa melihat seluruh hidup manusia menghabiskan waktu kepada segala sesuatu yang bersifatnya binasa. Menghabiskan waktu seperti tidak binasa, tetapi sia-sia. Apa maksudnya? Nggak ada makna. 24 jam satu hari, apa yang kita kerjakan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan. Selama ada COVID begitu merajalela dan sekarang makin melandai, sebelumnya orang begitu ketakutan. Dan orang seolah, Tuhan kapan ini selesai? Tuhan kapan diberikan vaksin? Tuhan kapan diberikan booster? Tetapi semuanya diizinkan Tuhan, dikasih vaksin, lupa semuanya. Itulah Anda jangan-jangan menjadi Ahab lifestyle. Kalau kita sudah menjadi gaya hidup seperti Ahab, inilah yang menjatuhkan hasrat hidup seseorang. Dan jangan lupa, apa sih yang menjadi diri Anda sebagai seorang anak Tuhan? Katanya ke gereja, katanya mempersembahkan korban di dalam diri, hidup, uang, tenaga, pikiran, dan seterusnya. Tapi gereja kosong. Kalaupun nggak kosong, jiwanya kosong. Kenapa? Tidur. Tidak mau mendengarkan firman Tuhan dengan serius, dengan perasaan bertanggung jawab. Inilah yang mendukakan Roh Kudus. Itulah Anda tidak sadar, maka makin lama tidak hanya mendukakan, Anda akhirnya memberi keputusan menghujat Roh Kudus. Itulah kejahatan seperti Isabel dan juga Ahab yang sangat ganas, membahayakan. Kita lihat, makin landai COVID. Apakah gereja makin bertumbuh? Apakah jemaat Kristen makin rela habiskan waktu 1-2 jam atau minimal setengah jam setiap hari baca Alkitab? Apakah setiap hari tidak hanya baca Alkitab, berdoa syafaat? Ketiga, apakah setiap hari Anda merenungkan, berkontemplasi, janji sama Tuhan setiap hari? Ada nggak? Kalau nggak, munafik. Itulah yang menjadi kesedihan. Kenapa Tuhan menjadi sakit hati? Kalau Tuhan sudah sakit hati, menjadikan suatu pembusukan di dalam diri seseorang. Hal yang lain, teman-teman, kita bisa lihat yang namanya originalitas Natal makin membusuk. Tidak ada lagi values, konsep nilai. Hanya lari sadar, gua mau healing. Healing kemana? Ke puncak, ke gunung, ke pantai,
ke gua, dan lain sebagainya. Bahkan ada yang ke mall, ada yang ke kafe. What kind of healing? Meaning inside. Come on. Kita dihabisi oleh si jahat. Kita dihabisi oleh entertaining. Kita dihabisi oleh orang-orang psikolog-psikolog yang sesat. Bukan psikolog yang bijaksana, tapi psikolog ingin merubah mindset umat manusia di dunia. Tapi orang bodohnya bukan main. Terjebak di situ semua. Kenapa saya bilang bodoh? Karena tidak kembali kepada originalitas yang tertulis di dalam firman. Itulah yang akhirnya tergoda. Maka di sini saya mengatakan peristiwa Bethlehem hanya kenangan masa lalu dan palsu, tidak diteruskan. Ini seperti Ahab, Isabel, seperti Yerobeam, seperti yang lainnya. Itu tidak ingat lagi peristiwa-peristiwa di mana Allah bersabda, Allah berfirman, Allah mengatakan satu janji yang begitu agung, begitu mulia sejak bertemu dengan Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa. Allah mengatakan, Allah Yahweh mengatakan keturunan perempuan dan si ular ini akan terus bertarung dan memperoleh satu pengertian permusuhan yang tidak akan selesai. Lalu zamannya Nuh, habis manusia yang berdosa. Lalu zamannya Abraham, kita bisa melihat, dia melihat satu penglihatan dan Tuhan berjanji, aku akan melahirkan satu keturunan dan akhirnya melahirkan 12 orang dari Yakut. Itulah suku pilihan dan akhirnya makin meluas setelah sampai ke Daud, satu perjanjian yang begitu agung. Dan itu ada makna yang harus dikhotbahkan di atas mimbar di gereja masing-masing. Tapi kenapa hanya di Natal terus-menerus tiap tahun? Tidak ada makna. Waktu ada COVID, hanya di badan Zoom. Temanya juga terlalu biasa. Tidak diajarkan orang makin mencari wajah Tuhan. Haus, lapar akan kebenaran. Tapi hanya teriak-teriak, tolong Tuhan. Bagaimana vaksin? Sudah dikasih vaksin, lupakan Tuhan semua. Itulah yang menjadi satu kesedihan, sakit hati Tuhan. Tuhan sakit hati, tidak ada obat penawar. Kalau kita sakit hati, obat penawar kita bertobat di hadapan Tuhan, kita meminta hikmat pada Tuhan dan baca firman-Nya. Dan kita berkontemplasi, kita berdoa syafaat, kita berpuasa mungkin kalau gitu parah sekali. Tetapi tidak ada lagi di dalam tahun ke tahun, khususnya di dalam era vaksin dan COVID yang menakutkan, yang makin melandai, orang makin lupa, makin berbuat jahat, makin bego di dalam hati, pura-pura bego tapi bodoh dan bego. Itulah yang menakutkan, seperti Ahab dan Isabel. Itulah bagaimana peristiwa Bethlehem dianggap satu peristiwa masa lalu, tidak ada lagi kenangan tapi yang bersifat menerobos di dalam kebuntuan hidup manusia. Maka bisa kita lihat di sini the paradox of falling into sins. Jadi saat ini hal-hal yang sepertinya benar menjadi salah, atau sepertinya salah menjadi benar. Artinya apa? Mendewakan hal-hal yang dihina, yang Tuhan sakit. Itulah dewa yang sangat menakutkan. Dan hal yang lain, teman-teman bisa kita lihat. Kenapa gemerlap daripada ibadah perayaan Natal bertebaran semakin meluas, but no meaning inside. Karena anggap COVID sudah melandai, maka orang tidak perlu lagi takut. Takut kepada COVID wajar, tidak perlu takut lagi karena sudah ada vaksin, ada booster, yang booster kedua, satu kedua, dan seterusnya. Tetapi tidak ada perasaan takut, perasaan serius mencari, mendengarkan suara Tuhan. Inilah yang akhirnya mematikan Anda dan saya. Maka sekarang hal yang kedua, ini yang mau saya kasih tahu, sesuatu yang sangat membingungkan dan sangat menakutkan. Kenapa orang-orang Kristen tidak mempunyai satu makna di dalam Natal sesungguhnya? Hanya memberikan baju baru, makanan babi lah, makanan sate babi, sate B2, B1, dan kue-kue segala macam. Tidak salah. Tapi persembahan sulung apa yang Anda berikan? Kita Areopagus, persembahan sulung khususnya Desember. Dari tema-tema Christmas festive, begitu serial, begitu fantastik. Itulah kita bangga mempunyai Allah yang hidup. Belum lagi soal pendidikan, belum lagi soal bisnis dan segala macam. Belum lagi soal yang begitu banyak parade-parade festif, tema-tema yang bersifat sekuler sekaligus yang bersifat konteks spiritualitas dibungkus dengan kekinian
tapi tidak melawan dari originalitas, Tuhan memakai saya, Areopagus, secara khusus menjadi instrumen yang bernilai tinggi. Orang tidak cari. Maka saya mengatakan di dalam diagram Venn seperti ini, berapa banyak duit yang Anda berikan persembahan di gereja Anda masing-masing. Kalau tidak, Anda adalah penipu. Jangan anggap Tuhan itu tidur. Jangan anggap Tuhan itu penuh pengampunan. Hey, come on, bangun. Kita jangan menganggap Tuhan itu tidur, pengampunan, tapi pengampunan ada keadilan Tuhan. Itulah orang Kristen dan para hamba Tuhan, pendeta di atas mimbar. Bertobatlah di dalam memberikan khotbah yang perasaan takut akan Tuhan, berani menegur, bongkar kepalsuan di gereja masing-masing. Jangan sekedar kita joget-joget nyanyi lagu Natal, lalu kue semua pakai baju bagus. Gua nggak ada baju bagus, udah sekian tahun. Gua nggak ada hal-hal yang bisa dinikmati begitu nyata. Tapi gua hanya minta kepada Tuhan, berapa jiwa Tuhan yang mau dengar? Berapa jiwa Tuhan yang mau memikirkan? Ternyata sedikit. Kecewa? Tidak. Itulah otoritas Tuhan. Itulah Tuhan menguji. Dan Tuhan akan filter siapa yang menjadi murid Tuhan yang sejati. Itulah memberi penghiburan kepada saya. Maka saya akan memberikan persembahan sulung di gereja saya. Dan persembahan sulung kepada jiwa-jiwa yang sudah terima Kristus. Persembahan sulung, tema-tema khususnya Desember yang begitu padat. Dari tanggal 1 sampai tanggal 31. Itulah menjadi satu hal kepenuhan roh di dalam diri seseorang yang bernama Coach Tom Tobing. Itulah menjadi satu sukacita saya pada menuju malam Natal. Akan ke gereja dan siap dengan satu sukacita, joy to the world. Itulah menjadi satu kehangatan. Jadi ada satu kelegaan. Bukan hanya pakai baju bagus, foto-foto, joget-joget, nyanyi-nyanyi, pasang lilin. Akhirnya tidak ada makna. Gua mau buktikan. Setelah malam Natal, lalu menuju tahun baru, menuju malam tahun baru, dan menuju tahun baru tanggal 1, apakah omongan gue salah? Kenapa? Balik lagi kepada hal-hal yang palsu seperti biasa. Business as usual. Seperti biasa dan tidak ada makna. Sedih banget. Gue teringat lagunya Kus Plus, kisah sedih di hari Minggu. Jadi hari Minggu menjadi pusat pembohongan, bambruknya kerohanian seseorang. Kita harus berdoa, kita harus terus-menerus berjuang menyatakan sesuatu yang benar walaupun tidak menghasilkan kekayaan secara materi, tetapi kekayaan spiritualitas itulah puncak kemenangan. Maka saya mengatakan the paradox redemptive values and salvation. Anda perhatikan di sini, holy and noble memory, but sesuatu yang suci, yang agung, kenangan, hal yang kita perlu ingat, yang terus membekas dalam diri kita, peristiwa di Bethlehem. Betul tidak? Ada di Alkitab. Dari perjanjian lama, perjanjian baru, dan sampai kepada rasul-rasul, kepada kebangkitan gereja, dan reformasi. Reformator-reformator memberikan bibit rohani yang begitu merajalela dalam arti membuat ekspansi Alkitabiah kebenaran yang akhirnya banyak orang yang harus bertobat dan meminta ampun dan menghasilkan prestasi karir dan hidup di keluarga, anaknya makin kenal Tuhan. Banyak jangan jadi bajingan di dalam keluarga karena anak-anaknya tidak mempunyai perasaan takut kepada Tuhan. Karena orang tuanya juga acuh saja, tidak mau mencari Tuhan, tidak mau belajar dengan sesungguhnya. Itulah saya katakan holy and noble memory, but thrown away. Dibuang. Peristiwa agung, peristiwa suci, dari sejak zaman Adam sampai Wahyu, sampai pada gereja-gereja, sampai pada rasul, dan juga pada teolog-teolog yang suci, yang agung, yang begitu rela dimusuhi, dan rela habiskan waktunya meninggalkan jejak yang menjadi filterisasi untuk lubrikasi kehidupan zaman yang terus makin membusuk, dan membuang kebenaran, thrown away. Dan yang kedua, forgotten. Jadi orang makin lupa karena apa? Dibumbui dengan sesuatu kepalsuan. Coba aja kita dari segi musik, dari segi lirik, dari segi spiritualitas, healing. Bukan healing yang sesungguhnya, tapi healing yang palsu, yang begitu merajalela sampai generasi alfa yang masih muda, di bawah 5 tahun sampai yang juga 50-60 tahun kena jebak mengenai healing
yang palsu, no meaning inside. Why? Because you forgotten whatever written in the Bible itself by God Himself 1000 years ago, but still proven until now. Ngeri. Yang ketiga, holy and noble memory, but kill in soul and brain. Kita bunuh sendiri di dalam jiwa kita, mengakibatkan otak kita tidak berpikir tajam, perasaan takut akan Tuhan. Karena jiwa kita dibunuh oleh pikiran kita sendiri, oleh nafsu kita sendiri, oleh kebodohan kita sendiri, oleh keacuhan kita sendiri, untuk tidak mau menyatakan God is alive. Itulah suksesnya daripada Friedrich Nietzsche, God is dead. God is dead. Sehingga seluruh manusia sampai sekarang, orang-orang yang makin hebat, bukan makin taat kepada Tuhan, orang yang makin koruptor berbohong, makin benci Tuhan. Jadi segala sesuatu yang suci, yang agung, orang lupakan. Dan orang bunuh di dalam jiwa dan di dalam otaknya, tidak ada lagi kesegaran mampu bisa membedakan. Discernment. Tidak lagi bisa discernment, membedakan yang jahat dengan yang baik. Itulah wisdom is already deleted by all the people. Now, itulah zaman yang sangat busuk, yang memalukan. Maka holy and noble memory, but be insulted. Artinya apa? Dihina. Tuhan itu dihina, teman-teman. Mungkin Anda bilang, enggak, gue ke gereja kok. Enggak, gue kasih perpuluhan. Enggak kok, gue berdoa. Kata siapa? Kalau engkau tidak menghina Tuhan, berapa sering baca Alkitab, berapa sering kita meneliti dan kita mau belajar yang terbaik. Kita belajar teologi, doktrin yang sehat. Bukan masalah pengajaran yang fenomenal, tetapi tidak ada makna kesaksian di dalam dunia kerja, dunia karir, sehingga anaknya pun tidak ada perasaan takut akan Tuhan. Itulah Anda menghina Tuhan di dalam kesadaran dan ketidaksabaran karena malas. Kalau kita malas, teman-teman, kita tidak ada kemungkinan untuk menyukakan, memuaskan Tuhan. Semua sudah ada. Makanya tadi kita suami istri mengatakan kita tidak perlu memikirkan makanan apa yang kita beli. Kita tidak perlu memikirkan berapa baju baru yang kita beli. Tidak perlu lagi berapa jiwa yang kita persembahkan di hadapan Tuhan sebagai persembahan sulung, khususnya di hari Natal. Hampir tidak ada. Itulah menjadi kesulitan. Maka saya mengatakan diagram Venn yang kedua di sini, the paradox of failing into sin. Inilah sesuatu yang sepertinya salah tapi jadi benar. Itulah dosa. Kita jatuh di dalam paradoksikal, orang ingin berbuat dosa karena semakin berbuat dosa orang itu mengalami hadirat Lucifer, si jahat. Bukan hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan itu seolah-olah baru dirasakan ada acara Natal. My God. Ajaran Natal itu setahun sekali. Gereja seminggu sekali yang setiap hari baca Alkitab. Berdoa. Berdoa syafaat. Memikirkan sesuatu yang suci, yang agung. Tidak gampang. Maka setiap detik ada contacting soul and our soul knocking the door our soul by the Holy Spirit through the Jesus Christ. This is a God's plan forever and ever since the eternal plan. Agung sekali. Maka the paradox of failing into sin itu menjatuhkan orang-orang Kristen yang palsu, yang hanya KTP, yang orang-orang Kristen rajin ke gereja, tapi menjadi murid setan, berkeliaran di gereja masing-masing. Itulah yang sangat menyakitkan. Maka saya menghimbau setiap pendeta berani berkhotbah, mengatakan bertobatlah engkau. Engkau yang hadir, apakah engkau murid daripada Lucifer, ataukah murid daripada Tuhan? Kalau murid daripada Tuhan, apakah engkau koruptor? Apakah engkau masih jorok? Apakah engkau masih malas? Engkau masih menghindar segala satu yang luar biasa, yang suci, yang agung. Engkau tidak belajar teologi, engkau tidak mau bertumbuh. Itu adalah murid daripada Lucifer. Itulah yang saya mengatakan diagram Venn yang ke kiri yang ada dua bagian. Diagram Venn kedua adalah di kanan, living in the ghost town. Hidup manusia, saya bicara orang Kristen saja. Makanya ada gambar pakai apa ini namanya ya? Seperti center class. Hidupnya memfoya-foyakan, menghabiskan waktu joget-joget, tidak ada memahami makna keselamatan dan menjadi sesuatu penebusan di dalam paradoxical redemptive values and salvation. Artinya apa? Namanya keselamatan, penebusan itu sesuatu yang agung.
yang tidak bisa digapai dan tidak bisa dipikirkan dengan matang, dengan jernih oleh orang yang berdosa. Maka living in the ghost town mengatakan apa? Satu konklusi loh teman-teman. I'm a ghost. Living in the ghost town. I'm nowhere. Saya adalah hantu. Saya tinggal di kota hantu. Saya tidak bisa dilihat segala macam. Wow, mengerikan sekali. Inilah yang terjadi. Terjadi, lihat aja di mall, lihat aja di kafe, lihat aja di gereja-gereja masing-masing. Betulkah setiap orang itu ada contacting soul and gemetar nangis deras di dalam jiwanya karena palsu di hadapan Tuhan. Living in the ghost town, maka di sini diagram yang keempat di sini dikatakan apa? Evil is clothed in a dignified and false appearance values. Ngeri sekali teman-teman. Itulah bagaimana kita pakai jubah kejahatan yang diberikan, yang dipakai, yang dikenakan oleh Lucifer. Jadi kita punya jiwa jahat. Ada jahat yang sarkastis, yang sangat buas, ada jahat yang sangat smooth sekali. Sangat memilukan, sangat menyakitkan, sangat membahayakan. The evil is clothed in a dignified and false appearance values. Maksudnya apa? Pergi ke gereja dengan baju bagus, wah, duduk di segala macam, di tempat nanti malam Natal, dinner segala macam. Bagi saya tidak salah selalu 100%. Tetapi waktu elu pakai berlian, pakai baju bagus, berapa uang yang kamu persembahkan untuk Tuhan? Ngeri sekali. Kalau hanya untuk penampilan appearance, but this is a false appearance values. Jadi penampilan penampakan yang palsu dan menyiksa harga diri Tuhan. Nangis saya. Menyiksa harga diri Tuhan. Apakah Anda nggak sadar sedang menyiksa harga diri Tuhan? Katanya sebagai orang yang diselamatkan, yang ditebus. Tapi konsep pengetahuan nilai yang agung itu Anda kubur, Anda buang di kotak, di gudang ataupun di sungai yang membusuk, yang menghitam. Sangat mengerikan. Sakit hati Tuhan. Jadi sakit hati Tuhan adalah satu puncak kebencian Tuhan kepada umat yang beribadah kepada Tuhan, tapi hatinya bukan Tuhan. Anda baca saja perjanjian lama. Banyak sekali orang-orang Israel sebagai umat pilihan membenci dan menyakiti hati Tuhan. Ada yang sadar, ada yang tidak sadar. Ada yang menghina Tuhan segala macam. Itulah Tuhan mengatakan di 1 Raja-Raja ini saya baca di bagian yang lain. Seluruhnya keluar sakit hati Tuhan. Menimbulkan sakit hati Tuhan. Saya langsung gemeter teman-teman. Saya langsung takut. Saya langsung mengatakan Tuhan ampuni kami. Biarlah Areopagus khususnya yang mengadakan Christmas festive. Walaupun tidak banyak hadir, bertobat mereka semua. Dan Tuhan hajar, jatuh bergelimpangan. Langsung mereka kembali kepada Tuhan. Dan dia ingat apa yang dipelajari di Areopagus tidak ada yang sifatnya abal-abal. Segala sesuatu sifatnya mengagungkan kemuliaan Tuhan dan orang kembali kepada Tuhan. Saya secara pribadi sadar sering menyakiti hati Tuhan, langsung minta ampun dalam hal yang kecil, dalam hal yang paling besar. Saya meminta kekuatan dari Tuhan. Karena kalau kita sudah menyakiti hati Tuhan, teman-teman, kita akan mengalami kegagalan yang sangat menakutkan dan akhirnya kita jatuh ke dalam kepalsuan dan kita diperbudak oleh kepalsuan dan kita menjadi buntu dan tidak ada lagi kemungkinan kita hidup di dalam kebenaran. Amin. Mari kita berdoa.